teman-teman sekalian, melanjutkan video sebelumnya, yaitu puasa dan metabolic switching. Jadi mengapa pada puasa intermittent itu terjadi metabolic switching atau perubahan metabolik. Jadi nanti berkaitan dengan regimen puasa mana yang akan dilakukan oleh praktisinya. Jadi sebelum membahas tentang metabolic switching itu, apa sih sebenarnya metabolic switching itu? Kita lihat, kita harus belajar dulu tentang bagaimana tubuh menjaga kebutuhan energi. Jadi sumber energi tubuh yang utama itu ada dua. Jadi pertama adalah glukosa, itu sumber energi default atau utama, dan kedua adalah lemak. Nah, pada saat makan atau eating state, atau pada saat makan atau fase makan, yang digunakan itu adalah glukosa. Pada waktu itu misalkan habis makan, itu kan gula darahnya naik, gula darah yang di dalam darah itu akan ditransfer ke dalam sel oleh insulin, hormon insulin. Nah, bila sel-selnya itu sudah mendapat glukosa yang cukup, maka kelebihan dari glukosa itu akan disimpan dalam bentuk cadangan glukosa, yaitu glikogen, di liver maupun di otot. Dan kalau sudah cukup untuk cadangan glikogennya itu, lalu disimpan dalam bentuk lemak, trigliserid di jaringan adiposa. Nah, sebaliknya nanti beberapa jam setelah seseorang itu makan, kan dia memasuki periode puasa. Ketika masuk ke periode puasa, gula darah yang tadinya tinggi itu sudah menurun di dalam darah. Pada waktu itu bekerjalah hormon yang kontraregulator dari insulin, yaitu dinamakan glukagon. Nah, glukagon ini sebenarnya adalah fungsinya untuk mengembalikan level glukosa darah dalam rentang normalnya. Jadi yang kalau udah turun, dia akan membakar cadangan glukosa dalam bentuk glikogen itu menjadi glukosa, atau membakar lemak menjadi asam lemak sebagai energi. Nah, kita lihat selanjutnya. Umumnya orang itu terbiasa menggunakan glukosa atau gula sebagai energi. Saya ambil contoh, kalau orang makan misalkan jam 7 pagi, terus nanti sudah lapar jam 12 siang, itu makan lagi, sudah nanti sampai kemudian sore makan lagi, itu yang terjadi di tubuh adalah lebih banyak proses pembakaran gula menjadi energi, itu sebagai glikolisis. Itu waktunya dari mulai 1 jam sampai 5 jam setelah makan. Nah, nanti misalkan seorang itu udah jam 6 sore sudah berhenti, 5 jam kemudian setelah makan terjadi proses glikolisis. Andai kata jam 11 malam atau jam 12 malam yang bersangkutan itu makan, proses glikolisis itu akan berulang kembali. Jadi yang dibakar adalah gula. Nah, ketika itu tidak diberi makan, artinya cadangan gulanya sudah menipis, tubuh akan mengubah atau membakar cadangan gula sebagai energi, yaitu yang disebut sebagai glikogenolisis atau pembakaran glikogen. Itu bisa berlangsung dari 6 jam sampai 10 jam setelah puasa. Ada yang mengatakan bisa sampai 12 jam atau sampai 14 jam. Nah, yang pasti kalau dari mulai puasa itu makin lama, itu pembakaran urutannya adalah pembakaran gula, lalu pembakaran glikogen. Dan kalau itu paginya kita atau praktisinya itu tidak makan, maka terjadi proses selanjutnya. Setelah cadangan glikogen itu menipis, tubuh akan membakar cadangan lemak, yaitu lipolisis. Pembakaran asam lemak itu menjadi nanti triglycerid itu menjadi lipolisis. Itu terjadi setelah 12 sampai 14 jam puasa.
Nah, andai kata itu diteruskan, liposis juga diteruskan, akhirnya tubuh menggunakan pembakaran benda keton itu menjadi ketosis. Jadi ini urut-urutannya bagaimana pada waktu puasa terjadi metabolic switching. Switching itu artinya perubahan metabolik. Tubuh itu beralih dari menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama ke pembakaran lemak. Nah, lebih sederhananya, jadi antara makan dan puasa kan, kalau pada waktu makan itu insulinnya naik, insulin itu akan menggunakan glukosa sebagai energi maupun menyimpannya dalam bentuk lemak. Nah, pada waktu puasa itu simpanan lemak atau simpanan glukosa itu dipakai lagi untuk menjadi energi. Nah, jadi demikian metabolic switching prosesnya. Jadi sebenarnya pada waktu kita berpuasa itu memberi kesempatan membakar yang menjadi cadangan energi kita. Jadi kepada pasien-pasien misalkan yang obes atau kelebihan berat badan, intermittent fasting itu sangat bermanfaat untuk membakar cadangan energi tubuhnya. Jadi kalau diibaratkan gula atau glukosa itu adalah uang yang ada di kantong kita. Nah, uang itu ketika kita belanjakan kan lama-lama habis. Nah, ketika habis, kita ngambil yang dari kantong itu, kita ngambil dari dompet. Nah, yang dari dompet itu adalah glikogen. Nah, kalau yang di dompet pun cadangannya sudah habis, baru kita ke ATM atau ke bank ngambil cadangan yang paling banyak dalam bentuk lemak. Nah, kalau uang banyak di dompet atau uang banyak di sih nggak masalah. Tapi kalau lemak banyak di dalam tubuh itu bisa menjadi masalah. Makanya untuk seimbangnya atau sehatnya badan itu cadangan-cadangan lemak itu harus dibakar. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa itu nanti akan terjadi metabolic switching yang tadinya kita terbiasa menggunakan gula sebagai bahan bakar akan dibiasakan untuk membakar lemak. Nah, dalam hitungan hari, minggu, bulan, dan seterusnya, praktisi atau pelaku intermittent fasting pasti akan mengalami penurunan berat badan. Nah, berapa banyak penurunannya? Tentu saja tergantung regimen intermittent fasting yang digunakan. Demikian.